Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Riches Can Buy Royalty. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Menerima semua ajakan ini, Shen Yuan mulai berpikir. Dirinya sudah janji mau menemani Chen Na. Terus Min Hui juga ngajak minum malam ini. Dan sekarang siapa yang harus dirinya pilih? Chen Na, Min Hui, atau Meng Lu? Ini adalah pilihan yang sangat sulit. Lalu saat ini di rumah Li Xiao, Li Feng pun bertanya kepada Li Xiao untuk malam ini, apakah mereka akan memasak di rumah. Li Xiao pun setuju dengan hal itu. Sekarang dirinya akan berbelanja bahan makanan. Li Feng pun bertanya apakah perlu mengundang Shen Yuan makan malam hari ini. Li Xiao pun kaget dengan kata-kata Li Feng soal mengundang Shen Yuan. Li Feng pun meminta Li Xiao untuk mengirim pesan, memanggil Shen Yuan datang makan bersama sebagai ungkapan terima kasih. Soalnya hari ini dia banyak membantu. Li Xiao pun dengan malu bertanya Li Feng mau apa. Dalam pikiran Li Xiao membayangkan wajah nakal yang jahil itu. Rasanya dirinya ingin menggigit Shen Yuan. Lalu Li Feng pun merespon pertanyaan Li Xiao dan menyebut bahwa ini tentu saja untuk membantu Li Xiao menguji Shen Yuan. Apalagi yang harus dirinya lakukan. Li Xiao pun mengerti dan dirinya akan menghubungi Shen Yuan. Li Xiao pun seketika mengirim pesan kepada Shen Yuan mengenai undangan makan malam untuk Shen Yuan. Shen Yuan yang membaca pesan ini bertanya-tanya dalam pikirannya, mengapa hari ini banyak perempuan yang mencari dirinya? Master manajemen waktu pun pasti akan kewalahan. Dengan ini Shen Yuan pun akan menolak Ming Hui dan Meng Lu dengan halus. Dan dirinya tidak harus memaksakan diri. Lalu setelahnya Shen Yuan pun kini datang ke rumah baru Li Xiao untuk makan malam. Dan Li Xiao dengan cepat membukakan pintu serta mempersilahkan Shen Yuan untuk masuk lebih dulu. Karena makanannya masih perlu waktu untuk masak. Shen Yuan pun mengerti dirinya akan merasa seperti di rumah sendiri. Li Xiao bisa menyelesaikan kesibukannya. Lalu Shen Yuan yang memperhatikan sekitar menilai bahwa Li Xiao seperti yang diharapkan. Cepat sekali merapikan rumah hingga senyaman ini. Kemudian Shen Yuan yang berjalan menuju dapur bertanya di manakah Li Feng. Li Xiao pun menyebut bahwa Li Feng sedang mandi. Mendengar hal ini Shen Yuan pun semakin mendekati Li Xiao. Li Xiao pun seketika panik dan meminta Shen Yuan untuk tidak mendekat. Shen Yuan pun bertanya mengapa Li Xiao begitu gugup. Dirinya hanya ingin lihat apakah ada yang bisa dirinya bantu. Li Xiao pun menyebut bahwa itu tidak perlu. Makanan hampir selesai dan mempersilahkan Shen Yuan untuk beristirahat di ruang tamu. Shen Yuan pun menyebut itu tidak apa-apa, dirinya akan menemani Li Xiao mengobrol di dapur. Li Xiao yang melihat Shen Yuan terus mendekat mengatakan bahwa jarak ini sudah cukup untuk mengobrol. Shen Yuan pun merasa heran dengan kata cukup ini, masih ada setengah meter. Li Xiao dengan perasaan gugupnya bertanya Shen Yuan mau apa lagi. Shen Yuan seketika merangkul Li Xiao dan mengatakan bahwa tidak ada. Li Xiao pun mengatakan bahwa adiknya ada di sini. Namun Shen Yuan tidak menghiraukan peringatan ini dan seketika berbisik serta mengatakan bahwa Li Feng sedang mandi. Perempuan mandi biasanya lama, tak akan cepat selesai.
Dan kembali tangan liar Shen Yuan meraih peti harta karun. Li Xiao pun meminta Shen Yuan untuk tidak ke arah sana. Di sana tidak boleh disentuh. Kembali Shen Yuan tidak menghiraukan ini hingga Shen Yuan memberikan salam tempelnya. Namun di saat itu, tiba-tiba Li Feng mengatakan bahwa dirinya sudah selesai mandi, serta bertanya apakah makanannya masih belum siap. Shen Yuan pun seketika melepaskan pegangannya dan meminta Li Xiao untuk tenang. Li Xiao pun meminta Shen Yuan untuk tidak mengulangi lagi. Kalau masih begini, lain kali dirinya akan marah. Shen Yuan pun menyebut bahwa Li Xiao tentu tahu perasaan dirinya. Kemudian saat di meja makan, Shen Yuan mengatakan bahwa makanannya sangat enak. Li Feng pun seketika bereaksi dan meminta Shen Yuan untuk tidak terlalu banyak memuji. Kakaknya tidak suka itu. Li Feng pun seketika mengatakan bahwa dirinya ingin bertanya. Shen Yuan pun mempersilahkan Li Feng. Li Feng pun seketika bertanya apakah Shen Yuan pernah berpacaran. Shen Yuan pun menyebut pernah sebanyak 2 kali. Dan balik bertanya ada apa. Dalam pikiran Shen Yuan ini seperti interogasi KTP. Tapi yang resmi memang cuma 2. Pacar saat SMA dan Zhou Wanting. Yang lain tak mungkin ketahuan. Li Feng pun menanggapi ini dan menyebut bahwa Shen Yuan memiliki pengalaman cinta yang cukup banyak. Dalam pikiran Li Feng, kakaknya belum pernah berpacaran. Bertemu yang berpengalaman seperti Shen Yuan bisa mudah tertipu. Sedangkan Shen Yuan sendiri menilai dari tanggapan Li Feng, 2 dianggap kaya. Kalau tahu Meng Hui, Chen Na dan Meng Lu bisa-bisa pingsan. Lalu Li Feng pun bertanya apakah Shen Yuan ada saudara kandung. Shen Yuan pun mengatakan bahwa dirinya punya adik perempuan yang berumur 18 tahun dan sekarang berada di kelas 3 SMA. Dan pertanyaan ini berlangsung selama 10 menit. Setelahnya pertanyaan pun berakhir. Dan Shen Yuan menilai jika Li Feng tahu tentang dirinya, berarti Li Xiao pernah bercerita. Tampaknya Li Feng mulai menerima dirinya. Perkembangan yang menggembirakan. Dan kembali Shen Yuan menatap Li Xiao serta menggodanya dengan menggesekkan kakinya. Li Xiao pun nampak kaget dan menilai Shen Yuan sangat berani di depan Li Feng dan menyebutnya kurang ajar. Li Xiao pun seketika berdiri dan meminta mereka untuk makan lebih dulu. Dirinya akan mengambil buah. Namun Shen Yuan meminta Li Xiao untuk tidak repot-repot, ini sudah malam. Mereka berdua pasti lelah, dirinya akan pulang setelah makan jadi tak perlu mengeluarkan buah. Lalu Li Feng yang melihat kakaknya pun menilai kakaknya hari ini sangat aneh. Sedikit bicara dan terasa tidak seperti biasanya, padahal seharusnya senang bersama pria yang disukainya. Lalu Li Feng pun bertanya apakah Shen Yuan yakin tidak ingin tinggal lebih lama. Shen Yuan pun menyebut bahwa dirinya ada urusan lain. Dalam pikiran Shen Yuan menilai lebih baik undur diri sebelum Li Xiao kesal. Lagi pula masih ada medan perang berikutnya. Setelahnya, Li Feng pun menyebut bahwa semua pertanyaan penting sudah dirinya antarkan. Sarannya adalah uji lagi Shen Yuan ini. Mendengar hal ini, Li Xiao menilai bahwa memang Shen Yuan lebih dewasa dari kebanyakan pria. Tapi kelakuannya keterlaluan. Mereka bahkan belum resmi berpacaran, dia sudah berani bertindak seperti itu. Kemudian berpindah ke apartemen Chen Na. Chen Na pun bertanya, katanya Shen Yuan mau mencoba kopi buatan dirinya di kafe. Mengapa buru-buru pulang? Namun Shen Yuan malah balik bertanya apakah Chen Na masih punya setelan kerjaan abu-abu dan stocking hitam. Chen Na pun seketika bertanya Shen Yuan mau apa. Shen Yuan pun meminta Chen Na untuk menebaknya. Chen Na pun mengatakan bahwa katanya malam ini kompensasi yang sopan dan Shen Yuan minta dirinya percaya pada integritas Shen Yuan. Shen Yuan pun menyebut bahwa ini kompensasi sopan. Dirinya bisa memberi beberapa ratus juta sekaligus. Chen Na pun menyebut bahwa dirinya bukan minta kompensasi seperti ini. Lalu Chen Na yang telah memakai setelannya bertanya mengapa pria suka yang begini. Shen Yuan pun mengatakan bahwa Chen Na nanti akan paham dan seketika Shen Yuan mulai melakukan pemanasan terlebih dahulu. Hingga perang rudal pun dimulai. Dan sehabis perang rudal tiba-tiba poin kasih sayang Chen Na meningkat drastis menjadi 90 poin. Shen Yuan pun kaget melihatnya, ternyata perang ini berdampak besar. Dan bersamaan dengan hal ini, notifikasi pun menyebut bahwa Shen Yuan telah memiliki satu target dengan poin lebih dari 90. Dengan ini, misi tahapan tercapai.
dan hadiah akan dikirim. Shen Yuan pun seketika ingin melihat hadiah spektakuler apa yang akan dikirim. Dan hadiah itu ternyata ada 3. Pertama, panjang rudal bertambah. Kedua, dana 5 juta untuk berbelanja mobil. Dan ketiga, kartu eksklusif skill 1 pack. Shen Yuan pun kaget melihat hadiah pertama dan bertanya-tanya apakah ini serius. Dengan ini, dirinya akan lihat efek kartu senjata khusus pria ini. Shen Yuan pun meminta maaf kepada Chen Na. Malam ini Chen Na harus tahan. Kembali Shen Yuan memegang tubuh Chen Na dan bersiap meluncurkan rudal barunya. Chen Na pun seketika bertanya apa-apaan ini. Shen Yuan pun mengatakan bahwa tadi Chen Na bertanya mengapa pria suka perempuan berpakaian begini dan inilah jawabannya. Dan seketika rudal baru pun diluncurkan dan hal ini membuat Chen Na berteriak. Setelahnya Chen Na pun bertanya mengapa dirinya merasa Shen Yuan berbeda kali ini. Shen Yuan pun bertanya bagaimana dirinya bisa berbeda. Chen Na pun tidak bisa menjelaskannya, hanya saja kali ini agak berbeda. Shen Yuan pun seketika menyebut bahwa dirinya akan memberi Chen Na lebih banyak kejutan di masa depan. Dalam pikiran Shen Yuan, keadaan Chen Na saat ini adalah pujian terbesar bagi seorang pria. Jika dirinya bisa lebih baik lagi, itu akan luar biasa. Dirinya tidak tahu apakah dirinya bisa melakukannya lain kali. Dan sekarang dirinya akan melihat apa saja yang bagus dalam paket skill eksklusif ini. Lalu saat Shen Yuan membuka paket skillnya, notifikasi pun menyebut bahwa kartu eksklusif skill ini dapat ditukar dengan skill sebelumnya dengan efek langsung. Dan saat paket dibuka, Shen Yuan mendapatkan 8 skill yang bisa dipilih. Dari skill memasak pemula, skill menari pemula, skill bertarung pemula, skill perbaikan peralatan rumah tangga pemula, skill mengendarai mobil balap pemula, skill basket pemula, dan skill tata rambut pemula. Shen Yuan pun kaget melihat hal ini dan bertanya-tanya apa-apaan semua ini. Perbaikan peralatan rumah tangga dan hal-hal semacamnya masih bisa dimengerti. Tapi tata rambut apakah ini? Jika dirinya harus memilih, pertarungan tidaklah buruk. Meskipun mereka hidup di masyarakat yang hukumnya berlaku sekarang. Dirinya punya banyak uang dan banyak wanita. Jika suatu hari dirinya bertemu dengan seorang penjahat, kemampuan bertarungnya mungkin akan berguna. Tapi jika peralatan Li Xiao rusak suatu hari nanti, dengan skill reparasi alat rumah tangga ini, dirinya bisa mendekatinya dengan cara datang ke rumahnya untuk membantu. Dan Shen Yuan pun mulai membayangkan bahwa dirinya telah memperbaiki alat rumah tangga milik Li Xiao. Dan berpesan kepada Li Xiao jika Li Xiao memiliki masalah, pastikan untuk menghubunginya terlebih dahulu. Li Xiao yang memandang Shen Yuan pun mengatakan bahwa Shen Yuan sangat kelelahan dan semua berkeringat. Maka biarkan dirinya bantu untuk mengeringkan dan juga dirinya akan mengeringkan seluruh tubuh Shen Yuan. Membayangkan semua ini membuat Shen Yuan sangat bersemangat dan menilai bahwa jika dipikir-pikir, skill reparasi alat rumah tangga lebih bagus. Selain itu, Shen Yuan merasa bahwa sepertinya dirinya berhasil membacakan pola sistem ini. Hadiah ini lebih dermawan daripada yang terakhir, yang berarti ada kemungkinan besar NPC ketiga akan lebih dermawan daripada 2 yang pertama. Dengan ini, Shen Yuan pun bertanya-tanya siapa berikutnya yang akan meraih poin 90. Shen Yuan pun mulai sedikit penasaran. Lalu tak lama kemudian Chen Na pun dapat telepon dari ibunya. Chen Na pun sangat kaget mengetahui saat ibunya memberi kabar mengenai kondisi ayahnya serta masalah keuangan. Dan meminta Chen Na untuk mentransfer uang. Chen Na pun mengerti dan meminta ibunya untuk memberitahu dirinya jika terjadi sesuatu. Shen Yuan yang mendengar hal ini segera bangun dan bertanya kepada Chen Na apa yang sedang terjadi. Chen Na pun menyebut bahwa ayahnya terkena stroke karena minum alkohol dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Dan dia sudah punya tekanan darah tinggi. Chen Na pun mulai menyalahkan dirinya sendiri. Mereka selalu meminta dirinya untuk pulang mengikuti kencan buta, namun dirinya terus menolak. Jadi dirinya tidak kembali. Jika dirinya kembali untuk menyenangkan ayahnya, dia tidak akan menjadi begitu marah atau mabuk seperti ini. Shen Yuan pun bertanya apakah Chen Na mau pulang sekarang, dirinya bisa mengantarnya. Chen Na pun menyebut bahwa tidak aman untuk berkendara saat malam hari. Dirinya akan kembali besok pagi. Shen Yuan pun mengerti dirinya akan pergi bersama Chen Na saat waktunya tiba.
Dalam pikiran Chenna, meskipun Shen Yuan sangat peduli pada dirinya, tapi hubungan mereka tidak resmi. Tidak pantas membawa Shen Yuan pulang saat ayahnya sakit. Lalu Chenna pun meminta Shen Yuan untuk tidak khawatir. Dirinya akan kembali sendiri. Shen Yuan pun mengerti jika Chenna kekurangan uang atau perlu pindah rumah sakit atau apapun itu, maka katakan saja pada dirinya. Dirinya akan mencari tahu. Chenna pun mengerti dan mengucapkan terima kasih. Lalu hari berikutnya, Shen Yuan pun menemukan sebuah catatan yang menyebut bahwa Chenna telah pulang ke kampung halaman. Shen Yuan pun menyebut bahwa Chenna terburu-buru sekali untuk pulang, dan dia masih membuatkan sarapan untuk dirinya. Shen Yuan pun menilai bahwa Chenna tidak materialistis seperti Meng Lu, atau posesif seperti Ming Fui. Dia bijaksana dan masuk akal dalam segala hal. Chenna benar-benar yang terbaik di antara wanita terbaik. Lalu tak lama berselang, Shen Yuan mendapatkan panggilan telepon dari Fu Yingzi. Shen Yuan pun kaget Fu Yingzi pagi ini menghubunginya. Shen Yuan pun bertanya-tanya apa yang Fu Yingzi inginkan sekarang. Lalu Fu Yingzi pun memberitahu Shen Yuan bahwa kantornya sudah bersih. Dirinya sudah mengirimi Shen Yuan beberapa set meja dan kursi mana yang Shen Yuan suka. Setelah Shen Yuan memutuskannya, dirinya akan pergi ke kantor furnitur. Dirinya akan pergi ke toko furnitur. Shen Yuan pun meminta Fu Yingzi untuk memutuskannya. Dirinya tidak keberatan. Fu Yingzi pun mengerti jika demikian teleponnya akan dirinya tutup. Dirinya akan memberitahu Shen Yuan lagi ketika kantornya sudah siap. Shen Yuan menilai bahwa Fu Yingzi tidak buruk. Tidak peduli bagaimana dia melakukan sesuatu, hanya sikap proaktifnya saja sudah hebat. Di samping itu, Ze Gui yang terus mengikuti Fu Yingzi pun bertanya apa yang akan mereka lakukan sekarang. Fu Yingzi yang mendengar hal ini meminta Ze Gui untuk berhenti mengikutinya. Sama seperti sebelumnya tidak ada yang membersihkan, dirinya sudah bilang jangan, tapi Ze Gui tetap ikut campur. Ze Gui pun menyebut bahwa dirinya hanya ingin membantu. Fu Yingzi pun bertanya bagaimana Ze Gui akan membantu masalah OSIS. Ze Gui bahkan bukan anggota OSIS. Fu Yingzi pun meminta Ze Gui untuk berhenti mengikutinya, atau dirinya akan benar-benar marah. Ze Gui pun sangat sedih akan hal ini. Dalam pikiran Ze Gui, dirinya mengejarnya selama 3 tahun. Dan dirinya tidak bisa bersaing dengan pria yang baru Fu Yingzi temui kemarin. Hanya karena dia sedikit lebih tampan dan banyak uang. Di samping itu, Fu Yingzi menilai bahwa inkubator bisnis adalah bisnis yang merugi. Jika Shen Yuan dapat berinvestasi 10 juta begitu saja, berarti dia tidak peduli dengan uang itu. Jadi kekayaan bersihnya pasti setidaknya ratusan juta atau lebih. Kuncinya Shen Yuan seumuran dengan dirinya yang baru berusia 21 tahun. Fu Yingzi pun mulai membayangkan apa yang akan terjadi ke depannya. Walaupun dirinya tidak bisa jadi pacarnya, dirinya bisa menjadi bawahan atau sekretarisnya. Lagi pula dengan kekayaan sebanyak itu, tidak mungkin Shen Yuan cuma punya satu perusahaan ini. Dirinya harus menunjukkan kemampuan kerjanya serta kekuatan dan kualitas lainnya untuk tetap berada di sisi Shen Yuan. Di sisi lain di kampung halaman Chenna, Chenna pun segera mengajak ibunya untuk membawa ayahnya ke rumah sakit. Bukankah ayahnya terkena stroke? Ibunya pun meminta Chenna untuk masuk lebih dulu dan berbicara. Saat masuk, ayah Chenna malah terlihat sehat dan nampak minum dengan seseorang. Ibu Chenna pun mengatakan bukannya dirinya sengaja berbohong kepada Chenna. Tapi bulan depan umur Chenna akan menginjak 27 tahun dan Chenna belum punya pacar. Xiaoli dan Ting Ting yang seumuran dengan Chenna sudah punya 2 anak masing-masing. Sehingga ayah Chenna mulai khawatir. Lalu seorang bibi seketika menghampiri Chenna yang kembali. Dan bibi ini memperkenalkan Chenna dengan orang yang baru saja minum bersama dengan ayah Chenna. Dia adalah Dong Qitao. Dia datang khusus dari kota Jusi. Dia teman baik anak bibi. Bibi pun memberitahu Chenna bahwa Qitao mempunyai perusahaan sendiri yang dipimpin oleh puluhan orang. Omset tahunannya lebih dari 10 juta. Dan dia sudah membeli mobil dan rumah secara tunai. Bibi pun seketika bertanya kepada Qitao mengenai model mobil miliknya. Qitao pun menyebut bahwa itu bukan mobil mewah, hanya seri 5.
Chen Na pun menanggapi hal ini dan menyebut itu tidak buruk. Dalam pikiran Chen Na, baik mobilnya bagus atau tidak, setidaknya terlihat bagus. Lalu Kitao pun mengatakan bahwa selain membeli tembakau dan alkohol untuk ayah Chen Na, dirinya juga membawakan ibu Chen Na hadiah kecil. Dirinya harap ibu Chen Na menyukainya. Ibu Chen Na pun kaget karena ada hadiah untuknya. Kitao pun menyebut bahwa dirinya memilihnya khusus untuk ibu Chen Na di perhiasan Lau Miao Miao. Ini adalah emas murni, harganya lebih dari 3.000, tidak mahal. Ibu Chen Na pun nampak takjub dengan hal ini. Bibi pun seketika mengatakan kepada ibu Chen Na betapa perhatiannya Kitao. Dia pasti akan menjadi menantu yang sangat berbakti di masa depan. Ibu Chen Na pun nampak senang mendengarnya. Lalu Chen Na pun menarik ibunya untuk tidak berdiri di sana saja, serta meminta ibunya untuk mengikuti dirinya sebentar dan duduk serta mengobrol di kamar. Dirinya ingin bercerita sesuatu kepada ibunya. Lalu ibu Chen Na pun seketika mengatakan bahwa Kitao masih menunggu di luar. Serta rahasia apa yang ingin Chen Na bicarakan ini tidak menunjukkan sebagai tuan rumah yang baik. Chen Na pun bertanya soal tuan rumah yang baik ini. Ibu dan ayahnya menipu dirinya dengan ini. Apakah ibu tidak memikirkan bagaimana perasaan dirinya? Ibu Chen Na pun menyebut bahwa dirinya dan ayahnya hanya khawatir kepada Chen Na. Ibunya pun meminta Chen Na melihat Xiao Li di atas. Hanya setahun lebih muda dari Chen Na, sudah menjadi ibu 2 anak. Chen Na pun bertanya mengapa mereka harus membandingkan diri mereka dengan orang lain. Chen Na pun meminta ibunya melupakan hal ini. Dirinya tidak ingin membicarakannya lagi. Di saat itu Chen Na pun mengirim pesan kepada Shen Yuan dan mengatakan bahwa dirinya benar-benar marah pada ibunya. Ternyata ayahnya tidak ada di rumah sakit. Mereka menipu dirinya agar kembali untuk kencan buta dengan sengaja. Chen Na pun meminta Shen Yuan untuk tidak khawatir. Dirinya akan kembali sore ini. Shen Yuan pun dengan cepat membalas pesan ini dan mengatakan bahwa dirinya hampir keluar dari jalan raya. Serta meminta Chen Na mengirimkan lokasi rumahnya. Chen Na pun kaget mengetahui Shen Yuan akan datang ke rumahnya. Chen Na pun bertanya-tanya apa yang diinginkan oleh Shen Yuan. Mungkinkah Shen Yuan ingin bertemu dengan kedua orang tuanya? Lalu Chen Na pun memberitahu ibunya bahwa temannya akan segera datang ke sini. Ibunya pun bingung soal teman ini dan bertanya apakah dia laki-laki atau perempuan. Chen Na pun mengatakan bahwa ibunya akan segera mengetahuinya. Kemudian saat ini di ruang tamu ibu dan ayah Chen Na sedang mengobrol dengan Kitao dan melempar pujian kepada Kitao serta menyebut bahwa Kitao dan Chen Na adalah pasangan yang cocok. Lalu 15 menit kemudian Shen Yuan pun datang dengan membawa banyak barang. Chen Na pun kaget dan bertanya bagaimana Shen Yuan membeli begitu banyak barang. Shen Yuan pun menyebut bahwa ini pertama kalinya dirinya datang menemui ayah dan ibu Chen Na. Bagaimana mungkin dirinya tidak bersikap formal? Ibu Chen Na pun seketika bertanya siapa pria ini. Shen Yuan pun seketika menyapa ibu Chen Na serta memperkenalkan dirinya dan menyebut bahwa dirinya adalah pacar Chen Na. Shen Yuan pun mengatakan bahwa dirinya ada hadiah kecil buat mereka. Kitao pun agak kaget mendengarnya. Bibi pun seketika bertanya apa yang telah Chen Na lakukan. Lalu ayah Chen Na juga sangat kaget mendengar Chen Na punya pacar. Chen Na tidak pernah cerita sama sekali kepada dirinya. Lalu Shen Yuan pun mengeluarkan hadiah yang diberikan kepada ibu dan ayah Chen Na. Saat melihatnya, ibu Chen Na pun sangat kaget melihat hadiah dan bertanya mengapa Shen Yuan membawa begitu banyak barang. Shen Yuan sangat baik. Shen Yuan pun menyebut bahwa dirinya tidak bersikap baik. Chen Na adalah pacarnya. Mereka akan menjadi keluarga di masa depan. Melihat hal ini, ayah Chen Na pun bertanya semua ini berapa biayanya. Shen Yuan pun dengan santai mengatakan bahwa ini tidak banyak, hanya sekitar 300.000 yuan. Dan pernyataan ini mengagetkan semua orang. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.